Saudara siswa SMK Negeri 1 Rambutan Banyuasin terjatuh saat melintasi jalan yang rusak menuju sekolahnya. Para pelajar dan guru berharap pemerintah Banyuasin dapat memperbaiki jalan ini. Tiga tahun tidak kunjung diperbaiki akses jalan menuju sekolah SMK Negeri 1 Rambutan Banyuasin. Sungguh sangat mengkhawatirkan, apalagi dalam kondisi turun hujan membuat akses jalan yang masih tanah merah ini menjadi licin dan berlumpur. Para pelajar dan guru yang hendak melintasi jalan ini pun banyak yang terjatuh hingga pakaian seragam mereka penuh dengan lumpur. Angkot pun tidak bisa melintasi jalan ini. Untuk tetap bersekolah, para pelajar terpaksa berjalan kaki. Jadi angkutan umumnya cuma ngantar sampai jalan depan, Be. Jalan depan, ke sekolahnya? Masuk jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Sepatu dilepas ya, dijinjing? Ya, jadi sepatunya dilepas. Pakaiannya? Makanya memisal terpecet jalan, misal ada motor lewat terpecet jadi kotor galau. Kotor. Belum memisal jalannya licin, nyampak. Oh, becek we, banjir tidak Galak banjir, kalau misal hujannya lebat. Banjir? Iya, banyak depannya tuh. Berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini agar aktivitas warga dan pelajar kembali berjalan lancar. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, jalan utama dari Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir menuju destinasi desa wisata Desa Burai kondisinya kini rusak berat. Kerusakan jalan dipicu banyaknya kendaraan bertonase berat yang melintas. Akses jalan utama dari Kecamatan Tanjung Batu menuju destinasi wisata andalan Kabupaten Ogan Ilir, Desa Burai kini kondisinya rusak parah. Di sepanjang jalan menuju Desa Burai terdapat sejumlah titik jalan yang rusak. Terlihat sejumlah lubang besar yang membuat para pengguna jalan harus melintasi jalan dengan ekstra hati-hati. Ditambah cuaca saat ini intensitas hujan yang tinggi menjadikan jalan semakin rusak. Namun pemicu lain dari rusaknya jalan yang merupakan urat nadi ekonomi warga setempat adalah tingginya aktivitas kendaraan bertonase berat yang melintas di lokasi. Mobil bertonase berat ini berasal dari aktivitas pengerjaan mega proyek Jalan Tol Indralaya Probungli yang saat ini masih terus berlangsung. Ke Burai, ke Desa Burai. Ya. Ini jalan-jalan rusak seperti ini sudah berlangsung berapa lama nih, Pak? Lama lah. Ini kalau hujan seperti sekarang ini, Pak, kondisi jalan, Pak? Ya inilah banjir, tinggi banjir. Bisa dilintasi, Pak, ya? Iya. Berapa banyak, Pak, titik rusak di sepanjang jalan ini, Pak? Banyak juga sampai ke sana. Ya, harapannya, Pak, mungkin, Pak? Apa? Iya, harapannya ya untuk pemerintah diperbaiki. Warga dan pengguna jalan mendesak pemerintah daerah cepat tanggap dalam situasi ini dengan segera memperbaiki jalan ini yang juga minim penerangan. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Saudara, per Januari 2022, kendaraan bertonase besar seperti mobil truk barang dan fuso dilarang melintas di tengah kota. Larangan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan pemeliharaan jalan agar tidak cepat rusak. Mobil truk barang dan fuso dilarang melintas di tengah kota Lubuk Linggau sudah diterapkan per Januari 2020, di mana kendaraan besar ini dialihkan ke arah Jalan Lingkar Utara dan Selatan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau, Abu Jaat, mengatakan kebijakan itu untuk mengurangi kemacetan dan agar jalan tengah kota tidak cepat rusak. Meski demikian, kebijakan tersebut masih terkendala karena gudang-gudang barang masih berada di dalam kota, sehingga masih ditemukan truk dan fuso melintas masuk kota untuk bongkar muat. Sebagai payung hukum dari pengalihan angkutan truk dan fuso, pihak Dishub telah menaikkan surat ke Wali Kota Lubuk Linggau agar menjadi peraturan Wali Kota tentang larangan kendaraan melintas di tengah kota. Jalur Lingkar Utara dan Lingkar Selatan, artinya dia dilarang masuk kota. Truk dan fuso. Tapi kalau untuk kendaraan bis penumpang maksudnya, kita masih ada toleransi. Yang semestinya gudang-gudang itu harus berada di luar kota, biar mobil truk ini tadi artinya sudah bersih penuh tidak melintasi kota. Kalau sekarang
Iya, nah ngomong apa gitu. Sementara kendaraan bus masih ada toleransi melintas di tengah kota karena kemungkinan penumpang masih ingin istirahat makan di dalam kota. Sementara di lingkar selatan dan utara belum banyak rumah makan. Ferry Setiawan, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.